Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udhwanan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para kaum muslimin, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh barakah ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini, guna untuk bersama-sama belajar akan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin, para kaum muslimin, pemirsa Muncar TV dimanapun Anda berada, sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi, sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala kita yang akan kita panen di kampung akhirat nanti. Tapi sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, adab dan rukunnya, bisa jadi sebuah ibadah justru menjadi fitnah bagi kita di hari akhir nanti. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam sebuah ayat yang sudah sama-sama kita hafal bersama. Di dalam surat Al-Ma'un disebutkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sholat. Allah berfirman yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat di atas begitu lugas mengingatkan kepada kita bahwa sholat bisa menjadi fitnah dan ancaman di akhir nanti saat kita menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan syariatnya. Para hadirin, para kaum muslimin, pemirsa Muncar TV dimanapun Anda berada, lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Sungguh setidaknya ada dua dalil yang juga mengingatkan kita dengan gamblang tentang bahayanya orang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturannya. Dalil pertama, Rasulullah SAW telah memberikan prediksi bagaimana banyak orang yang berpuasa tanpa hasil apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Beliau bersabda dari lisan yang mulia, rubba sha'imi laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wa rubba qa'imi laisa lahu min qiyamihi ilal syahr. Betapa banyak orang-orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam atau tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang saja.
Hadis riwayat An-Nasai. Dalil di atas seharusnya menjadi warning atau peringatan dini bagi kita dalam meniti hari-hari Ramadan, agar tidak termasuk golongan yang celaka dalam arti berpuasa tanpa pahala. Peringatan berikutnya adalah dalam lafaz doa Jibril alaihi salatu wassalam, di mana ia mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu bersabda, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja malaikat Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka aku katakan, "Amin." Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup namun tidak membuatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu, maka aku katakan amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Albani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibaratnya dalam pepatah bahasa kita, sudah jatuh tertimpa tangga tapi tidak mendapatkan ampunan dalam Ramadan sudah merupakan musibah luar biasa. Belum lagi ditambah doa laknat dari Jibril alaihissalatu wassalam yang diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak termasuk dalam dua golongan yang disebutkan dalam dua hadis yang saya sebutkan di atas. Kaum muslimin yang berbahagia, rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan yang sedemikian buruk semacam itu. Setidaknya ada 4 kesalahan orang berpuasa yang bisa menjerumuskan mereka dalam dosa dan kehinaan. Mari bersama merenungkannya. Yang pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sudah sangat populer di telinga kita, innamal a'malu binniyat, yaitu sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Maka berpuasa tanpa ikhlasnya ibaratnya surat perjanjian tanpa stempel dan materai, menjadi tidak berlaku dan sia-sia begitu saja. Pertanyaannya adalah, puasa semestinya melatih orang untuk ikhlas karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih wa la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa.
Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Tapi sungguh sayang sekali, ternyata masih ada yang ternoda keikhlasannya dalam berpuasa karena godaan riya, harta maupun kecenderungan diri pribadi. Puasa diliputi riya karena ingin dianggap, dihargai dan dipuji oleh orang lain sebagai orang yang berpuasa. Bisa jadi karena pakawuh dengan mertua, atau takut dengan pemimpin di kantor, atau mungkin ingin eksis di tengah rekan sejawat. Semua itu sungguh meluruhkan pahala puasa yang mulia. Ada pula orang yang berpuasa karena mengincar harta. Mungkin saja ini lebih banyak terjadi pada anak-anak kita yang mengidamkan hadiah dari para orang tua saat lebaran nanti. Karena mampu menyelesaikan puasa dengan sempurna. Selain itu, ada juga yang berpuasa dengan bersemangat, bukan karena kewajiban semata, akan tetapi juga karena keinginan pribadi untuk diet dan menurunkan berat badan. Sungguh ini semua jika tidak dihapus dalam hati, akan mengotori keikhlasan puasa yang kita lakukan. Dan kita terjerumus dalam golongan mereka yang berpuasa tanpa adanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu, tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak. Maka mereka menjalani puasa tanpa aturan atau memahami tidak dengan sepenuhnya benar. Akibatnya puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tanpa makna, menyangka telah melakukan hal yang benar padahal sejatinya yaitu salah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang fikih, ahli ilmu agama, lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis Ibnu Majah. Maka marilah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan memahami sepenuhnya hukum-hukum seputarnya. Mari terus membaca, mengkaji dan bertanya agar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan keyakinan yang nyaris sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan orang berpuasa yang celaka, yaitu yang ketiga, adalah mereka yang berpuasa hanya dari makan, minum, dan berhubungan badan semata. Dan mereka bahwa dengan itu mereka sudah memenuhi semua ketentuan dan tuntunan puasa. Barangkali kita perlu mengingatkan lebih dalam himbauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam masanya ini, "Man lam yad'u qawluhu zur wal amal bihi laisa lillah hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan beramal kedustaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Mereka dalam masalah ini berpuasa tetapi tidak mampu menundukkan nafsu dan emosinya, maka mereka menodai siang hari Ramadan dengan lisan yang tak terjaga dari ghibah, marah dan berkata dusta.
atau anggota badan yang tidak terjaga dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan, dalam arti tidak menyadari kemuliaan bulan Ramadan yang bertaburan berkah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa saja, akan tetapi lebih dari itu, ia adalah bulan muslim, kebaikan yang disyariatkan, banyak amal kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bulan mulia ini, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhir Ramadan. Golongan ini berpuasa tetapi tidak menjalankan tarawih, tilawah dan tadarus, tidak pula berusaha untuk bersedekah, memberi berbuka pada orang yang berpuasa, atau tidak pula menyempatkan dirinya untuk iktikaf dan amal kebaikan secara umum. Mereka hanya berpuasa dan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan di siang hari, lalu makan pesta pora di malam hari. Semoga kita terhindar dari peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka yang berpuasa tapi sia-sia dalam pahala dan keutamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita agar tidak terjerumus dalam 4 golongan mereka yang berpuasa tapi celaka. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tausiah singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.